Ciri-ciri 3 candle bullish besar berturut-turut ini ya, itu biasanya harus setelah downtrend. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara scalping di broker Eknes tahun 2026 ya guys ya. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi ya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, untuk step pertama silahkan teman-teman login dulu ke akun Eknes kalian ya guys ya. Seperti yang teman-teman lihat saat ini saya sudah login ke akun Eknes saya. Dan di sini sebelum kita praktek, saya pengen jelaskan sedikit ya mengenai scalping itu apa ya. Jadi simpelnya scalping itu ya merupakan salah satu teknik trading ya guys ya yang paling populer ya. Kenapa? Karena memang market executionnya itu cepat ya, dan ya spreadnya itu cukup kompetitif ya biasanya kalau misalnya kita scalping ya. Jadi kalau scalping ini ya itu ada banyak hal yang teman-teman harus perhatikan sebelum kalian mulai scalping ya. Yang pertama ya, kalian harus tentukan dulu ya jenis akun apa yang ada di Eknes ini kalian harus gunakan ketika scalping. Kemudian kalian harus tentukan lotnya. Kemudian entry-nya juga harus terstruktur ya, jangan terlalu random. Misalnya entry berlayer-layer terus gitu ya, sehingga mengakibatkan margin level kita tergerus dan sebagainya. Nah, ini juga harus teman-teman perhatikan. Dan ya, yang paling penting di scalping ini adalah kita harus paham yang namanya momentum market ya. Kita tahu kapan kita masuk dan harus tahu juga kapan kita keluar ya. Jangan sampai kita tahu masuk tapi kita nggak tahu keluarnya kapan. Nah, itu penting ya, harus teman-teman pahami. Jadi memang scalping ini itu sebenarnya ya, kalau saya mau bilang cocoknya itu untuk teman-teman yang memang sering mantau chart ya. Jadi kalau misalnya kalian punya waktu yang cukup lama ya untuk memantau chart, nah ini teman-teman cocok nih ya untuk scalping di broker Eknes ini. Nah, kita lanjut ya. Nah, saat ini saya sudah berada di akun Eknes saya ya guys ya. Dan buat teman-teman yang memang belum punya akun di Eknes, kalian bisa daftar terlebih dahulu ya. Untuk link pendaftaran dan video cara daftar di Eknes itu ada di deskripsi video di bawah ini ya. Nah, jadi kalau udah daftar, nah kalian silahkan login ke akun Eknes kalian. Nah, selanjutnya ya, nanti tampilannya itu bakal seperti ini. Untuk informasi yang pertama ya, mengenai jenis akun nih ya, yang ingin ataupun yang saya sarankan kepada kalian ketika kalian ingin scalping. Nah, jenis akunnya, saran saya teman-teman itu menggunakan akun raw ataupun akun zero ya di broker Eknes ini ya. Jadi di sini saya juga sudah membuat akun tambahan nih ya, selain akun standar, saya juga udah buat akun zero saya ya guys ya. Nah, ini nih akun zero. Ya, saya udah depositkan juga sebesar $200. Nah, kenapa saya bilang akun zero ini cocok untuk di scalpingkan ya, karena memang akun zero ini spreadnya itu kecil ya, dan lebih nyaman untuk entry cepat ya. Nih, coba kita scroll ke atas dulu ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pemula ya, awalnya itu katakanlah kalian cuma punya satu akun standar doang. Nah, untuk membuat akun zero ataupun akun raw-nya, kalian bisa ke bagian atas ya. Di sini itu ada tulisan plus open account. Nah, kalian tinggal klik aja ini guys ya. Nah, setelah kalian udah klik itu, maka teman-teman nanti bakal diarahkan ke halaman ini. Nah, kalian tinggal tentukan aja akun mana nih yang pengen kalian buka, apakah akun raw ataupun akun zero. Nah, perbedaannya sekilas ya, saya udah pernah buat nih ya video akun zero sama akun raw di broker Eknes. Ya, saya udah pernah review akunnya. Cuman kalau kita jelaskan sekilas perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di pair tradingnya. Ya, kalau misalnya di akun raw itu rata-rata pair tradingnya itu kita kena biaya tambahan sebesar $7 per lot ya. Jadi kalau kita trading di raw spread itu biaya tradingnya itu adalah $7 per lot. Artinya kalau kita open 0,01 lot, maka kita ketika close posisi di akhir ya pasti kita kena biaya trading sebesar 0,07 lot. 0,07 lot ya. Jadi biaya tradingnya itu tergantung dari lot kita ya guys ya. Nah, kalau misalnya akun zero ya, ini berbeda-beda ya. Kalau misalnya di pair mayor forex kayak Euro USD, USD JPY ya, kemudian USD CAD, nah itu biaya trade-nya seingat saya $6 per lot ya. Ini seingat saya ya guys ya. Cuman kalau kalian pengen lebih pasti lagi bisa tonton aja video saya waktu saya review akun Zero Eknes. Nah, kemudian kalau untuk pair BTC USD-nya itu seingat saya biaya tradingnya itu sekitar $15 per lot. Kemudian kalau XAU USD ataupun komoditi biaya tradingnya itu sekitar 10 sampai $11 per lot. Nah, itu seingat saya. Jadi
kalian tentukan dulu nih dari awal ya, apakah kalian mau pakai akun Zero ataupun akun RAW. Nah, cuman ya, kelebihan akun Zero ya, itu akun Zero spreadnya memang rata-rata 0 ya. Cuman mungkin di XAU yang nggak 0. Di XAU seingat saya itu mulai dari 4 sampai 6 poin. Cuman kalau pair-pair lain itu 0 guys ya. Nah, kalau akun RAW itu masih ada spreadnya yang di atas 0 ya, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 2 gitu ya guys ya. Nah, jadi kalau secara spread memang akun Zero itu jauh lebih murah ya, ataupun jauh lebih tipis. Nah, ini teman-teman harus tentukan dulu di awal sebelum scalping ya guys ya. Nah, misalnya kita pakai akun Zero nih. Nah, kita tinggal klik aja continue ya. Nah, selanjutnya kita tinggal tentukan mata uangnya ya. Mau pakai dolar bisa, mau pakai IDR bisa, pakai rupiah ya guys ya. Nah, kemudian nama nickname-nya teman-teman bisa buat misalnya Zero apa gitu ya. Ini bebas nih ya. Zero MT5 misalnya ataupun Zero bebas ya. Kalian mau buat apa aja boleh. Kemudian leverage-nya juga bisa pakai 1 banding unlimited ya, atau kita pakai aja 1 banding 1000 ya. Kemudian platformnya teman-teman bisa pakai MT4, MT5 ya. Kemudian di sini kita tinggal buat password untuk akun Zero ini. Nah, kalau udah kita buat, kita tinggal klik aja create account. Nah, maka nanti bakal muncul akun Zero baru ya di Agnes kalian ini. Nah, selanjutnya kalau memang udah muncul akun tradingnya ya seperti saya, kalian tinggal deposit aja ya. Untuk cara depositnya saya rasa nggak perlu saya jelaskan lagi ya, karena videonya udah pernah saya buat. Kalian bisa deposit pakai QRIS ya, pakai virtual account dan sebagainya. Nah, kalau udah kalian depositkan ya, selanjutnya barulah kita hubungkan ke MetaTrader 5. Oke? Nah, cara hubungkannya kita tinggal klik aja menu more di akun Zero-nya ini, kemudian kita klik account information. Nah, maka di sini itu akan muncul account information dari akun Zero kita. Nah, selanjutnya kita tinggal buka aplikasi MetaTrader 5-nya ya. Nah, oke, saat ini saya sudah berada di MetaTrader 5 ya. Selanjutnya kita tinggal klik aja menu pengaturan, kemudian kita klik menu akun baru. Nah, selanjutnya kita pilih yang masukkan perusahaan atau nama server ya. Nah, selanjutnya untuk nama servernya kita bisa kembali ke akun Agnes kita tadi. Nah, kemudian kita tinggal salin servernya ya. Lalu kita paste di sini guys ya. Nah, selanjutnya nanti bakal muncul servernya, kita tinggal klik aja. Nah, kemudian kita tinggal masukin nomor login dan kata kuncinya. Nah, untuk nomor login itu ada di website Agnes tadi ya. Ini nomor loginnya yang paling bawah ini nih ya. Kita salin aja. Kita paste di sini ya guys ya. Nah, kemudian untuk kata kuncinya ketika kita membuat akun trading tadi, nah kita sendiri yang membuat kata kuncinya ataupun passwordnya. Jadi hanya kita yang tahu apa kata kuncinya. Oke, jadi kita masukin dulu kata kuncinya. Kalau udah kita tinggal klik masuk. Nah, setelah kita klik masuk, maka kita langsung terhubung ya dengan MetaTrader 5 ya. Dan kalau kita klik menu trade, di sini juga sudah ada saldo kita ya, saldo kita yang sesuai dengan yang ada di akun Agnes kita tadi ya, yaitu sebesar 201,65 dolar. Nah, selanjutnya kita bisa langsung klik aja di bagian menu quotes ya guys ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya guys ya. Tadi saya udah setting dan udah saya pilih pair trading yang memang sering kita tradingkan ya, kayak ada AUD USD, Euro USD, GBP USD ya. Kemudian di bagian bawahnya juga ada XAU USD ya, GBP JPY, Euro JPY, BTC USD. Nah, jadi kalau misalnya ada yang pengen kalian hapus ya, misalnya kita pengen hapus pair yang nggak ingin kita tradingkan, kita tinggal klik aja tombol pensil yang ada di atas ini ya. Kemudian kita misalnya hapus yang Euro JPY misalnya ya. Kemudian kita klik yang simbol tong sampah ini ya. Nah, maka secara otomatis Euro JPY-nya itu hilang ya guys ya. Nah, seperti itu. Oke. Kalau kita pengen tambahkan pair ya, kita tinggal klik aja simbol pencarian yang ada di pojok kanan atas ya. Kemudian misalnya kita pengen tambahkan pair XAG ataupun XAU USD ya. Nah, tinggal kita klik aja, nanti dia bakal nambah di sini pairnya. Oke. Nah, untuk spreadnya teman-teman bisa perhatikan ya, di pair-pair ini spreadnya itu rata-rata 0 lah guys ya. Jadi hampir semua pair itu 0. Cuman satu pair doang yang tidak 0, yaitu XAU USD. Nah, di sini tulisannya memang 60 ya, tapi di sini spreadnya itu bukan 60 ya, tapi 6 poin. Ya, maksud 6 poin itu adalah spreadnya cuman 0,6 pips. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman open satu lot gitu ya di XAU USD, nah kalian minusnya itu bukan 60 dolar ya, tapi minusnya itu adalah 6 dolar. Oke,
Jelas sampai sini ya guys ya. Nah, jadi kalau untuk pair favorit ya, kalau misalnya teman-teman nanya, "Bang, pair favorit untuk scalping apa?" Nah, biasanya ya orang-orang tuh trade di kalau nggak di XAUUSD ya, biasanya itu di BTC USD ya, kemudian biasanya itu di Euro USD, GBP JPY ya, ataupun GBP USD. Nah, itu adalah pair-pair yang memang cukup sering ditradingkan ya untuk style trading scalping ya guys ya, karena memang pergerakannya itu ataupun likuiditasnya itu tinggi ya, kemudian spreadnya itu relatif aman ya guys ya, nggak kayak pair-pair lain. Oke, kemudian kita bakal contohkan aja nih ya. Misalnya kita bakal coba scalping di XAUUSD ya. Jadi kita klik aja XAUUSD, kemudian kita klik grafik ya. Nah, maka nanti kita bakal diarahkan ke tampilan seperti ini ya guys ya. Nah, di sini kita pengen jelaskan dulu mengenai time frame ya. Jadi atas nama kita scalping ya, biasanya scalper itu tidak menggunakan time frame tinggi ya. Jadi time frame yang digunakan itu ya biasanya mentok di paling tinggi ya. Paling tinggi itu adalah H1 ya guys ya. Atau kalau teman-teman pengen pakai time frame yang lebih kecil lagi, itu bisa teman-teman pakai yang M30 ya, M15, M5 gitu ya. Nah, jadi kita bisa coba ubah dulu time frame-nya di bagian atas ini ya, di pojok kiri atas. Kemudian kita misalnya tinggal pilih kita mau pakai time frame M15 ya. Nah, maka di sini untuk time frame-nya udah berubah nih, udah berubah menjadi 15 menit ya. Jadi setiap 15 menit sekali itu bakal ada muncul candlestick baru ya, guys ya. Jadi ini adalah time frame yang biasanya digunakan oleh para scalper ya. Dan kalau kalian tanya misalnya, "Bang, waktu terbaik untuk scalping kapan?" Nah, biasanya ya itu di sesi London ataupun di sesi New York ya. Sesi London itu ya jam 2 ataupun jam 3 siang ya guys ya. Sesi New York itu yang paling bagusnya itu yang masih beririsan dengan sesi London, yaitu di jam 7, jam 8 malam ya, atau kalau saya pribadi biasanya jam setengah 9 gitu ya. Itu waktu-waktu yang menurut saya cukup bagus ya kalau misalnya kita scalping ya guys ya. Jadi teman-teman bisa pilih mau sore ya, mau malam. Nah, itu waktu yang terbaik, cuman ya di video ini kita contohkannya itu di pagi hari ya, jam 10:27 ya, ini pagi ya guys ya. Makanya pergerakannya itu tidak sevolatil ketika di New York session ataupun di London session. Nah, selanjutnya mungkin kita bakal contohkan cara setup chart scalpingnya ya guys ya. Jadi kita bisa gunakan chart pattern ya, ataupun kita bisa gunakan candlestick pattern ketika kita open posisi, atau ya teman-teman juga bisa menggunakan indikator-indikator sederhana ya, misalnya kayak moving average ya, ataupun bisa menggunakan stokastik, RSI ya, MACD, MACD ya, dan sebagainya. Nah, kalau saya pribadi ya biasanya saya sering menggunakan gabungan ya, gabungan teknik antara chart pattern dan candlestick pattern ya. Jadi di sini kita bisa coba perhatikan misalnya apakah ada candlestick yang dominan gitu ya, ataupun ada candlestick dominan itu maksudnya kayak apa, apakah ada doji-nya gitu ya, ataupun ada misalnya engulfing ya guys ya, ataupun ada three white shoulder. Nah, itu candlestick pattern yang memang biasanya saya gunakan ya ketika kita trade ya guys ya. Atau kalau misalnya chart pattern ya, teman-teman misalnya bisa cari chart pattern yang cukup dominan ya, ataupun sering terjadi ya. Misalnya kayak falling wedge ya, kemudian bullish pennant ya, bearish pennant, kemudian bisa juga menggunakan double top ya, double bottom. Nah, itu chart pattern yang memang sangat sering ya, sangat sering terjadi ya guys ya, apalagi di pair-pair XAUUSD seperti ini. Nah, kita coba pelajari dulu ya bagaimana polanya. Nah, kalau kita zoom out gini ya, ini kita bisa melihat sebenarnya si XAUUSD ya dalam time frame 15 menitnya ini, dia itu masih terjadi yang namanya sideways ya guys ya. Jadi kalau sideways seperti ini ya di sini kita nggak bisa langsung market order ya guys ya. Kita paling bisa melakukan order ya ketika dia sudah keluar dari jalur sideways-nya ya. Jadi di sini kita bisa melihat pergerakan XAUUSD-nya itu dia mulai running ya itu di area bawah sini nih ya. Nah, jadi begitu di bawah sini ya dia udah mulai running nih ya. Ya, karena ada candle besar ya di time frame M15-nya dia running, dan setelah itu dia sudah mulai sideways di daerah sini. Dan di harga terdekatnya di sini saya juga tidak melihat ada tanda-tanda arahnya ini mau kemana ya guys ya, karena memang masih sideways. Jadi kita bakal coba
analisa aja pair lain ya guys ya. Saya bakal coba analisa pair lain. Nah, oke, di sini saya tadi mencari-cari ya guys ya. Ternyata banyak yang market-marketnya memang masih belum bereaksi ya guys ya. Karena pun saya membuat video ini itu di hari Senin ya guys ya. Pembukaan market ya guys ya untuk mayor pair ya. Dan tadi saya melihat ada sebuah candlestick pattern ya yang memang juga sering saya gunakan ya guys ya. Dimana di sini itu ada terjadi gap yang cukup jauh ya guys ya di GBP USD di M30-nya. Nah, setelah gap terjadi ya di sini itu ada yang namanya three white shoulder ya. Three white shoulder ya guys ya. Ini saya coba tunjukin ya guys ya yang dimaksud dengan three white shoulder. Nah, three white shoulder itu ya 3 candle bullish berturut-turut ya. Ini coba saya iniin dulu ya guys ya. Nah, ini ya. Jadi 3 candlestick bullish berturut-turut ya dan besar ya guys ya. Cuman di tengah ini memang agak sedikit kecil ya. Cuman di sini ya karena dia memang kecil ya biasanya dia dampaknya mungkin akan sedikit berbeda ya. Dan ciri-ciri 3 candle bullish besar berturut-turut ini ya itu biasanya harus setelah downtrend ya. Jadi di sini kan ada gap nih ya. Gap yang cukup dalam ya. Bisa dibilang itu downtrendnya. Nah, jadi setelah market melemah ya, kemudian muncul 3 candle bullish kuat ini ya, ini bisa dianggap sebagai pembalikan arah ya, tanda kemungkinan bullish reversal ya guys ya. Jadi di sini ciri-ciri three weight shoulder itu ya, semua candlenya itu berwarna hijau ya ataupun candle bullish semuanya. Kemudian body candlenya itu cukup besar ya, cuman di tengah doang ini yang agak kecil ya. Jadi kalau misalnya ketiganya itu tiga-tiganya besar ya itu akan membuat lebih valid lagi menjadi three white shoulder ya, dan close-nya itu harus terus lebih tinggi ya. Kan kalau di candlestick itu ada namanya close candle dan open candle. Nah, close-nya itu harus lebih tinggi ya guys ya. Kemudian shadow ya, atas bawahnya itu kecil ya guys ya. Cuman ya kalau misalnya di tengah ini itu shadow-nya itu agak tinggi ya guys ya. Nah, jadi kalau teman-teman melihat pola ini ya, ini menunjukkan bahwasanya buyer ya itu mulai menguasai market ya, kemudian momentum bullish itu meningkat dan seller itu mulai melemah. Ya, dan teman-teman harus ingat candlestick pattern ini itu biasanya muncul setelah downtrend ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, selanjutnya ya teman-teman bisa lihat nih ya ketika sudah ada mereka ini market naik ya guys ya. Kemudian ya di sini kita bisa melihat ada yang namanya mulai dia ranging ya, atau kita bisa bilang dia mulai membuat yang namanya retest ya guys ya. Kita bisa beranggapan dia retest. Nah, setelah retest dia bakal melanjutkan kenaikannya. Nah, jadi di sini kita bisa langsung mengambil open posisi buy nih ya. Jadi kita bisa coba klik aja menu open posisi yang ada di pojok kanan atas ini ya guys ya. Nah, kemudian kita tinggal tentukan lot kita berapa nih ya. Contoh tadi kan saya punya saldo $201 ya guys ya. Nah, karena kita trade ya di GBP USD, nah kita bisa menggunakan lot yang agak sedikit lebih tinggi ya. Misalnya kita mau pakai 0,02 ya, ataupun kita mau pakai 0,03. Nah, tapi ini nggak saya sarankan kalau teman-teman itu trade di BTC USD ataupun XAU ya. Jadi kalau kalian trade di BTC XAU, nah teman-teman pakai aja 0,01 lot karena floatingnya itu cukup tinggi guys ya. Tapi kalau misalnya kalian trade di GBP USD, nah teman-teman bisa pakai ya 0,01 ataupun 0,3 lot lah ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik buy ya. Nah, di sini kita sudah buy 0,03 lot ya guys ya, dan kalau kita klik menu trade ya. Nah, di sini posisi kita itu sedang minus. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke menu grafik ya. Lalu kita hapuskan dulu nih ya, tanda panahnya ini kita hapuskan dulu ya supaya lebih clear ya guys ya candlesticknya. Nah, selanjutnya kita bisa tentukan TP dan SL-nya ya. Jadi kalau scalping, TP SL-nya itu biasanya nggak jauh-jauh guys ya. Biasanya itu ya sekitar 10 pips ya, 20 pips ya, 30 pips ya guys ya. Jadi nggak gede-gede kayak misalnya swing ya guys ya. Jadi kita tentukan aja TPSL-nya. Nah, jadi di sini kita bakal pasang SL dan TP-nya ya. Jadi kan di sini kita open 0,03 lot. Nah, kita bakal pasang misalnya SL-nya itu di 30 pip ya. Kalau 30 pip berarti SL-nya itu misalnya di daerah sini ya guys ya. Nah, 300 poin ya, kita pasang 30 pip, kemudian TP-nya kita misalnya mau pasang di 1:2 ya guys ya. Nah, kita pasangnya itu di daerah sini ya.
Jadi ketika terkena SL ya kita bakal rugi sekitar $9. Nah, ketika terkena TP kita bakal untung sekitar $18 ya. Dan kita pasang SL dan TP-nya ini juga bisa kita sesuaikan dengan supply demand sebelumnya ya guys ya. Kita bisa cari dulu supply demand sebelumnya. Nah, kita lihat dulu. Nah, terkena ya. Jadi kita bisa pasang supply demand sebelumnya itu di sini ya. Kalau misalnya TP ya berarti $18 ya ataupun 60 pip ya. Kemudian SL-nya itu di 30 pip ya ataupun 300 poin ya guys ya. Nah, kita bisa seperti ini atau teman-teman itu pengen scalping dengan range yang lumayan lebih kecil lagi. Nah, kalau misalnya range ini kan memang agak besar ya, 30 pip dan 60 pip. Kalau misalnya kalian pengen perkecil lagi bisa ya, misalnya ketika SL itu 15 pip ya, 15 pip kita pasang di di sini ya 15 pip ya ataupun 150 poin. Kemudian untuk TP-nya ya tinggal kita kali 2 ya, berarti 300 poin guys ya. Kita pasang di sini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, ketika nanti terkena SL ya kita bakal minus $4,5 dan ketika terkena TP kita bakal profit sekitar $9 ya. Nah, kita tinggal klik aja ubah posisi ya, kita geser ke kanan. Nah, oke, di sini udah running ya posisi kita ya guys ya. Kita udah pasang SL dan TP-nya. Dan sekali lagi saya ingatkan ya guys ya, ketika teman-teman scalping ya, itu teman-teman harus memperhatikan loadnya ya, jangan sampai teman-teman overload ya, karena kalau scalping itu rentan banget ya guys ya, rentan banget itu membuat kita margin call ya guys ya, karena kalau kita nggak setting loadnya dengan benar ya, maka itu bakal bahaya ya guys ya. Jadi apalagi teman-teman yang sering trading di XAU ya, itu kalau kalian samakan lotnya dengan katakanlah kalian biasanya itu trade di Mayor Per Forex ya. Nah, itu nggak boleh ya karena memang di XAU itu lebih volatile ya. Jadi otomatis lot yang kalian gunakan juga harus sedikit lebih kecil ya daripada kalau teman-teman itu trading di Mayor Per Forex ya. Dan kesalahan pemula ya ketika scalping itu adalah biasanya ya itu trading saat market sepi ya kalau scalping ya guys ya. Nah, kayak saya nih ya, saya trading di saat pagi hari ya. Sebenarnya ini tidak disarankan ya guys ya. Cuman karena memang sekarang saya punya waktunya untuk membuat video ini ya, makanya saya contohkan sekarang. Cuman kalau teman-teman yang lain, saran saya jangan pernah trading di saat market sepi ya. Jadi trading aja di saat ketika marketnya itu volatile nanti ya, ketika London session ataupun ketika New York session ya di malam hari. Ya, itu kesalahan pemula. Nah, kemudian kesalahan yang kedua mungkin ya saran saya jangan pernah revenge trading ya. Kemudian entry terlalu banyak itu juga jangan dilakukan ya. Kemudian harus sabar ya guys ya. Jangan misalnya ketika tidak ada metode kita pun kita open posisi. Nah, jangan seperti itu. Ya, kita harus sabar. Ya, kayak saya tadi ya, sebenarnya ya kalau saya pribadi ketika saya open posisi ya, ini di saat seperti ini saya nggak bakal open posisi ya sebenarnya ya guys ya, karena memang candlestick di tengahnya ini ya, ini kan three white shoulder. Nah, cuman candlestick di tengahnya ini itu kurang ya, menurut saya kurang kuat konfirmasinya karena di tengahnya ini dia shadow-nya ya. Nih lihat nih yang di tengahnya ini shadow-nya ini panjang ya. Nah, kalau saya biasanya saya nggak akan open posisi ya. Cuman setelah tadi saya cek-cek market ya, memang sedang tidak ada kesempatan yang bagus untuk open posisi. Nah, makanya di sini saya contohkan aja ya. Sebenarnya di sini kita tidak open posisi ya. Cuman di sini sebagai contoh kepada teman-teman bagaimana cara scalpingnya ya di market forex ini ya, ataupun di broker Agnes ini ya. Dan yang terpenting lagi adalah kalau misalnya kita trade ya katakanlah cuman 15 pips ya 20 pips seperti ini. Nah, ini udah pasti bakal kejemput ya guys ya dalam beberapa jam ya, apalagi kita trade-nya itu di waktu yang tepat ya di New York session. Nah, itu udah pasti kejemput ya, berbeda kalau misalnya teman-teman itu swing trade ya. Kalau swing trade ya kalian dengan jarak katakanlah 300 pip ya TP kalian, ataupun ya ada yang TP-nya itu 700 pip, 1000 pip ya, 1500. Nah, apalagi kita di Mayor Per Forex itu nggak bakal terjemput guys ya dalam satu hari ya. Kalau XAU mungkin ya ada harapan lah ya, cuman ya masih jauh juga, udah pasti itu 2-3 hari. Nah, tapi kalau di Mayor Forex itu udah pasti nggak bakal kejemput tuh ya kalau kita trade-nya itu dalam satu hari. Nah, itu juga yang membedakan tuh antara swing trade dengan scalping. Ya, kalau scalping ya seperti ini guys ya, emosi kalian itu bakal diuji ya, katakanlah nanti kalian di open posisi pertama itu loss. Nah, itu pasti
kalau kalian belum terbiasa ya, itu pasti akan muncul kayak yang namanya revenge ya, trading balas dendam. Nah, itulah yang membuat emosi kalian itu nggak terkontrol nantinya ya. Jadi ini teman-teman harus pelajari lebih dalam ya mengenai manajemen emosi ketika teman-teman scalping. Dan jujur kalau saya pribadi juga saya sampai saat ini belum menemukan metode yang bagus ya untuk scalping ini. Karena kalau scalping ya itu banyak area-area yang memang tidak di respect ya guys ya. Beda kalau misalnya kita swing ya. Saya seringnya itu menggunakan chart daily ya, weekly. Nah, itu area-areanya itu memang di respect ya. Jadi memang sesuai dengan yang kita pelajari dan memang kita sering untung ya. Tapi kalau misalnya scalping itu biasanya itu jarang ya guys ya. Terlalu banyak noise-nya. Nah, jadi kita sama-sama belajar ya, dan kalau misalnya teman-teman punya metode yang bagus di scalping, kalian juga bisa share di kolom komentar. Mana tahu itu juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Oke, jadi di sini kalau kita klik menu trade ya, di sini kita sedang floating loss ya guys ya, dan kita tadi pasang SL-nya itu di area 135790 ya. Nah, sekitar 150 poin ataupun 15 pips. Nah, jadi saya rasa kalau kita tunggu sampai dia terkena SL ataupun TP-nya ini mungkin cukup lama ya guys ya. Tapi di sini kan saya udah jelaskan kepada teman-teman itu ya tips scalping untuk teman-teman pemula di broker Eknes ini. Jadi saya rasa ini videonya kita cukupkan aja ya guys ya. Dan buat teman-teman yang butuh tutorial lengkap ya seputar broker Eknes ini, kalian bisa cek aja video playlist seputar Eknes yang ada di deskripsi video di bawah ini. Ya, karena pada video tersebut saya udah buatkan puluhan video yang berkaitan dengan broker Eknes ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.